Namanya Edi Supono. Iya, aslinya. Kalau jadi Parto. Lah dulu kan saya ngomongnya kayak gini. Lah Pak Haji bisa baik lah. Maksud timnya kemeng meletek deh. Anda pernah buat satu menggegerkan Indonesia. Bagaimana ceritanya nembak itu? Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga Forza rahimakumullah. Hari ini saya kedatangan seorang artis yang ganteng. Tepuk tangan buat Ariel Noah. Kalau yang sono no sini ya yes Kalau sono no, sini yes. Iya. Anak band. Hah? Alhamdulillah Pak Haji. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. Gue yang nanya. Oh iya. Tapi saya kagak ditanya malah diketawain kita. Oke, jadi saya kehadiran Mas Parto. Dikenal dulu grupnya Patrio. Kemudian beliau aktif mengelola Ngelaba. Sama-sama Akri. Sama Eko. Kemudian lama di OVJ. Opera Van Java. Iya betul. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat masa nggak kemari. Iya. Terima kasih Mas aja panggilnya kali ya. Mas Parto. Berarti saya lebih tua. Iya kakak Roma. Biar kayak Ani saya. Bung Parto. Anda dikenal sama masyarakat Indonesia, mungkin juga internasional. Insya Allah. Anda sebagai seorang komika, seorang pelawak yang handal, sehingga bisa bertahan berpuluh-puluh tahun di bidang Anda. Alhamdulillah. Misalnya pada penayangan TV, sebagaimana saya katakan tadi. Nah, bisa diceritakan nggak bagaimana kronologi Anda di Ngelaba bersama teman-teman, kemudian selanjutnya bisa ke OVJ, seperti apa awalnya? Awalnya Ngelaba itu dibentuk, saya ketemu Eko sama Akri di sebuah radio. Eko dan Akri di sebuah radio apa itu? Radio SK, radio humor, radio Suara Kejayaan. Suara Kejayaan. Oh, bikin humor di situ? Enggak, bikin tape. Ya namanya radio humor, Ji. Oh, radio humor. Iya, masa bikin apa? Radio humor. Iya, di situ bernaung dulu Bagito, terus Komeng segala macam artis-artis yang mungkin sekarang Abdel pernah Temon di Radio SK. Apa seperti Warkop gitu bukan? Warkop juga dulu gabung di situ juga. Oh, Jadi wadah sebuah radio yang formatnya humor. Jadi dari jam siarannya itu humor semua gitu. Dari Abdel ada, Temon, Warkop, Komeng, Ulfa Duyanti, almarhum Taufik Safalas, dari situ semua. Oh, di situ. Radio SK. Antum pertama di situ? Saya dulu awal-awalnya sih ngelawak tuh dari SMP kali ya. SMP, nah gimana cerita tuh bisa dijadikan terus pelawak, terus berbakat menjadi pelawak dari SMP gak apa? Ceritanya panjang gak apa-apa? Gak apa-apa. Saya pendekin aja lah. Kan enak saya. Tidur saya. Jadi gini Ji, maaf ya. Di SMP itu setiap kelas dulu waktu itu harus mengirimkan seni, entah apa, seni suara, tari apa gitu, ditampilkan di acara hari Sabtu Pramuka biasanya. Hari Pramuka. Okay. Hari Sabtu kita ada Pramuka gitu, tiap Sabtu. Nah kebetulan kelas saya itu ngirim lawak. Oh, kelas Anda ngirim lawak? Kelas saya ngirim lawak. Terus saya kan sebagai
teman harus support. Jadi nonton mereka latihan gitu. Ada 5 orang kan. Saya nonton, begitu nonton ternyata 1 orang nggak datang. Oke. Nggak datang, saya lagi duduk kayak gini nih, kayak mereka nih. Nih, kayak mereka tuh, ya benar. 1 orang nggak datang, akhirnya guru bilang, Edi Supono, kamu maju-maju. Bentar, namanya Edi Supono? Iya, aslinya. Kalau jadi Parto? Kalau Parto buat cari duit, Edi Supono yang buang-buang duit. Oke, lanjut. Ya. Karena Edi Supono, oke. Karena di kartu kredit namanya Edi Supono. Parto biar nyari duit, Edi Supono yang habisin gitu. Edi Supono, kamu maju. Pak, saya nggak bisa ngelawak. Udah kamu. Akhirnya dia bikin cerita. Nah, saya kepikiran di keluarga itu, Ji, kalau ngomong tuh pakai bahasa Jawa. Akhirnya saya logat Jawa keluar itu. Ternyata mereka ketawa-tawa. Lucu, udah kamu aja. Yang itu nggak usah ikut. Jadi teman saya digantiin akhirnya sama saya. Digantiin. Nah dari situ, dari kelas 1, kelas 2 tiap acara tuh sampai bikin drama dalam gitu. Melawak dalam logat Jawa. Ya. Oke. Udah sampai ada lomba. Seperti contoh, bisa kasih contoh nggak lu kelucuan? Lah bisa Pak. Lah dulu kan saya ngomongnya kayak gini. Lah Pak Haji bisa baik lah. Lah iya kayak gitu Pak ya. Terus saya ada acara lah namanya lomba lawak tingkat SLTP. Lah sekolah saya ngikut. Istilahnya melu gitu ya. Begitu timnya kemarin meletek deh. Nah, sampean gitu ya. Nah, sekolah saya ngikut. Ternyata juara 1 lomba lawak tingkat SLTP se-Jakarta Selatan. Wow. Tadinya saya itu anak yang rajin. Cuman begitu jadi lomba 1, itu juara, itu saya disayang sama kepala sekolah. Oke. Disayang banget sama kepala sekolah. Akhirnya saya malas belajar. Contohnya begini. Dulu kalau ini kok ujar Jawa terus ya. Sekolah itu baju harus dimasukin ke dalam celana. Nah pas saya dengan 3 orang lagi istirahat, baju keluar. Begitu dilihat kepala sekolah, kamu 3 orang buka bajunya. Hukumannya gitu, suruh buka. Saya buka. Edi Supono bawa bajunya, bawa ke ruang saya. Wah, saya bawa teranyang, untung bawa singlet ya, pakai singlet. 3 orang, 2 teman saya, kamu ke lapangan sana, dijemur. Saya bawa ke dalam ke ruang kepala sekolah, saya taruh. Edi Supono, udah pakai lagi, duduk sini aja, adem. Wah. Itu disayang. Hari Senin itu harusnya putih-putih. Nah ya, saya telat pas upacara pakai putih abu-abu, celana pendek. Dipanggil, oi Edi Supono, maju. Saya maju. Kenapa Edi Supono ini tidak pakai putih-putih? Karena pas ngambil piala juara itu pakai putih-putih, belum dicuci ya? Belum Pak. Iya. Dari situ lah. Jadi bela sama gurunya. Bela mulu. Oke. Sampai pernah guru agama kalau nggak salah, saya masih ingat kelas 3. Tahu? Itu beragama juga ada. Muslim, insya Allah. Muslim. Dipanggil sama guru agama, saya lagi di belakang duduk. Edi Supono maju. Kamu pilih nih. Waktu itu ada rokok jarum 3 batang. Terus sama gudang garam. Kamu pilih. Maksud Bapak, saya ngeliat kamu turun dari Metro Mini ngerokok. Kamu pilih ngerokok di sini. Pilih. Kalau tidak keluar. Saya keluar aja. Daripada saya keluar. Kenapa enggak nembak? Mau dihukum ceritanya sama guru. Kamu ngerokok di sini atau keluar? Saya keluar. Pilih keluar. Keluar duduk. Kepala sekolah lewat. Saya duduk di teras. Ngapain Edi Supono? Disuruh keluar Pak sama guru agama. Jangan di sini panas. Di ruangan saya aja. Enak ya saya. Disayang karena disayang. Masih ada nggak tuh kepala sekolah sekarang? Ya udah almarhum kali Pak. Saya jauh sekarang umur 62. Itu kepala sekolah umur berapa? Doain Fatihah. Dari situ ya panjang sih ceritanya sampai kenapa saya ke Radio SK. Waktu itu zaman-zamannya dulu saya sama Bagito itu satu lifting lah. Oke. Bagito. Miing. Didin, Unang. Tiap ada lomba di Pasar Seni Ancol, saya ikut. Tahun 78-an deh, saya ikut. Jadi begitu sudah menikah saya, tidak ada kerjaan, saya dengar Miing di Radio SK. Di Radio SK dia bikin acara namanya Opor Ayam.
waduh ini kan teman-teman saya nih, saya mau ketemu ke Radio SK. Waktu itu saya tinggal di Jalan Bangka, sedangkan kecilnya saya di Pondok Karya gitu. Pondok Karya? Pondok Karya saya kecil. Situ kan Pondok Jaya. Beneran sekolahnya. Oh, tinggal nyebrang. Jalan kaki juga capek. Jalan kaki juga capek. Dari situ saya mikir, saya mau temuin teman-teman saya. Cuman saya nggak punya duit gitu kan. Nggak punya duit, akhirnya saya jalan kaki, pakai sendal jepit. Jalan kaki dari waktu sudah kawin saya pindah ke Jalan Bangka kan. Jalan Bangka itu saya lewat jauh banget. Sampai sendal saya putus. Sendal putus. Iya jepit putus. Ini pakai apaan ya? Biasanya kan pakai paku, ini kagak paku. Udah saya ikat pakai rapia. Jalannya cuman saya geser-geser supaya nggak ngangkat. Supaya ngangkat putus. Itulah. Nah dari situ saya baru ketemu Miing, ketemu itu Radio SK. Maksudnya Miing lebih senior ya? Kalau ngelawaknya kita bareng sih. Miing juara 1, saya juara 2. Waktu itu lomba lawaknya di Pasar Seni Ancol. Sering banget ada lomba lawak gitu. Jadi saya masih satu ini sama Bagito. Dari Radio SK itu saya awalnya adalah diajak sama temen, sama Eman 4 kawan, sama almarhum Juki Anderson, sama ada almarhum Ari. Mereka itu juara 1 Zebrager kalau nggak salah. Dan mereka ingat waktu SMP itu saya pernah satu grup sama mereka. Saya diajak ke situ. Lu mau nggak ngisi acara di Radio SK, Radio Humor? Boleh deh. Saya masih kerja di salah satu restoran cepat saji. Masih kerja di situ. Dari mulai training saya sampai tim leader. Tim leader itu udah ngawasin orang-orang lah. Kalau training itu ya kita masih ini terus meningkat lagi masak-masak gitu. Oh, tergantung kerja masak, bisa masak dong kalau gitu ya? Masak air bisa. Itu tadi di restoran? Restoran itu di restoran boleh disebutin namanya? Boleh disebut namanya? Boleh. Texas Fried Chicken. Texas Fried Chicken. Daerah kota. Jadi mereka itu ada jenjang karirnya, Pak Ji. Training ya kemana aja. Terus begitu habis training kebagian mereka tuh seminggu sekali shift-shiftan. Misalkan hari Senin cooking, ya bagian masak aja kita. Ada itu cutting tuh bagian motongin ayam atau enggak kitchen bagian dapur. Oke, selama di restoran apa suasana tuh nggak jadi lucu karena ada Anda gitu? Mereka nggak tahu, Ji. Oh, nggak tahu Anda waktu itu nggak melawak ya? Nggak. Serius Jadi gitu ya? serius dikerja situ. Sampai saya beberapa kali itu meraih gelar karyawan terbaik. Biasanya 3 bulan sekali ada pemilihan karyawan terbaik. Nah saya sampai kepilih. Okay. Nah dari situ saya udah training tim leader. Tim leader tinggal ngawasin aja lah, ya kan? Ternyata ini dari teman ini datang ke tempat saya. Bisa nggak lu ngisi acara di Radio SK? Kita ada jadwal itu buat ngisi. Ya udahlah, datang ke sana ke Radio SK. Melawak. Ya, mereka tapping dulu, apa sih rekaman gitu. Okay. Jadi rekaman. Nah awal namanya Parto di situ. Begitu ditanya, nanti lu ceritanya dari kampung datang ke Jakarta. Oke, udah tanya-tanya gitu. Mas dari mana? Saya dari Purbalingga. Oh, naik apa? Lah saya naik kereta. Ada cerita lucu nggak? Ada. Saya dari pas mau naik kereta, pas di jendela ada yang jual labu. Begitu saya labunya gede, pas di jendela saya bayarin. Begitu saya mau masuk, itu nggak bisa labunya. Akhirnya saya dari Purbalingga sampai Jakarta megangin labu aja. Ada belinya di jendela, labunya kagak muat. Sampai saya dicopet, saya diem aja. Mereka ketawa-tawa. Udah, namanya siapa mas? Sebaru saya mikir, lah kalau Edi Supono bagus ya. Karena dulu ada Edi Sud, Edi Gomlo, ada penyanyi Edi Peregrina. Ya. Spontan aja saya ngomong Parto gitu. Oh namanya Parto, iya gitu. Udah dari situ lah. Sebentar, ini menarik ini. Kita lihat barusan bagaimana dia bicara ya. Bagaimana dia ketika bekerja di restoran. Lu tuh keren banget jadi karyawan lo sebetulnya. Kenapa kok milih jadi pelawak gitu loh? Ini Pak, pilihan. Jadi begini. Iya. Begitu udah enak, posisi enak. Waktu itu tahun 87-an itu gaji udah di restoran itu 150 ribuan. Ya makanya di penampilan, cara bicara apa nggak ada bau-bau lawak gitu kan? Nggak ada. Smart, pinter dan oke gitu, berwibawa apa.
Kok jadi pengen pelawak itu gimana? 150.000 gaji team leader tahun 87-an. Ya. Mereka ngajakin saya bikin grup. Dah, di situ akhirnya saya mikir. Soalnya apa? Mereka ini pas ada pementasan dengan almarhum Binyamin dulu, anaknya punya namanya Beb atau apa. Ya, Beb. Tiap malam itu ada acara dari salah satu produk rokok dan kita ngisi acara. Oke. Waktu itu nama grupnya adalah Domas grup kita ini. Begitu acaranya malam, saya pasif malam. Saya terpaksa nggak bisa kan, karena saya kerja malam. Akhirnya tukeran sama temen, lu besok malam ya, gue siang. Ya lah, ngasih duit sama mereka. Jadi malamnya saya harusnya malam saya tugas siang karena tukar shift. Kompensasi deh. Itu gaji udah 150.000. Ternyata begitu terus akhirnya mikir, lu mendingan ngelawak aja di sini, gak usah kerja. Terus saya mikir, terus gimana? Ini kita tiap minggu ngisi satu acara kan, itu lawaknya. Dan sebulan itu 4 kali dibayar 25.000, berarti 100.000. 100.000. Nah, kita gak usah ambil deh. Udah buat doai semua. Asal lu keluar dari sana. Saya mikir, ini gak mungkin juga nih. Satu kaki melangkah kedua arah. Lillahi ta'ala saya harus milih satu. Lillahi ta'ala? Ya, karena saya harus milih satu. Mungkin ini yang diridhoi Allah. 125.000, 150.000 saya lepasin, saya ngambil ini. 100.000. Nanti bisa ngomong ini diridhoi Allah tuh dari mana indikasinya? Hah? Indikasinya dari mana? Indikasinya, segala sesuatunya kalau sudah saya serahkan, ya Allah, saya pasrahkan rezekiku kepadamu, saya ngambil ini aja udah. Sedangkan saya waktu itu masih ngontrak 50.000 sebulan. Oke. Sebulan 50.000, ya udahlah. Akhirnya saya ngambil yang 100.000. Pengalamannya adalah, saya itu waktu itu udah jalan Bangka, harus ke Radio SK rekaman, saya nggak punya duit. Tanya sama bini yang pertama Ji. Ini halus banget ya. Punya duit nggak? Ada nih 50 perak Ji waktu itu Ji. 50 perak? Sedangkan naik Metro Mini kalau nggak salah berapa masih 100 atau 50 gitu. Yeah, gitu. Saya nggak naik Metro Mini akhirnya. Saya beliin rokok 1 batang. Iyalah, saya ngerokok dari Jalan Bangka ke Jalan Bumi, Majestic. Ngerokok, termatiin, jalan lagi. Ngerokok lagi, matiin lagi. Sampai di sono saya nggak langsung naik ke atas, dia kan rekamannya di atas. Saya duduk dulu di pos satpam. Akhirnya teman Juki itu datang naik motor. Lu jalan kaki Ed? Iya, keringetan banget. Udah istirahat dulu. Iya, saya bela-belain. Jalan kaki. Sedih ya? Masa jalan tangan ya kaki? Iya sih. Ini menarik sekali. Apa motif Anda pindah profesi ini? Uang, duit, karena melawak lebih besar? Apa karena memang passion, jiwa? Saya lebih nyaman di sini daripada sebagai karyawan. Atau apa pilihan? Waktu itu belum ada kepikiran ngelawak itu mendatangkan uang banyak, enggak. Oh, berarti saya jiwa. Jadi kayaknya nyaman di sini. Kalau di kantor, di saat pekerjaan saya diperintah orang gitu. Tidak sesuai dengan jiwa saya. Begitu lebih kecil ya udah saya kesini aja lah. Sesuai dengan sampai sekarang pun saya kalau lagi nyaman dengan satu pekerjaan ya udah satu-satu aja. Seperti di OVJ udah nyaman, ya udah OVJ aja. Ya hari udah begitu deh. Yang satu aja nggak mana-mana deh. Kalau udah nyaman. Boleh diminum kan ya ini? Sono dia mah. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya lihat bahwa ternyata Parto ini, Edi Supomo ini. Edi Supono itu ini. Itu juga ada ceritanya Ji. Kenapa saya dinamain Edi Supono? Kenapa? Dari 6 bersaudara. Oke. Nama yang dua suku kota cuma saya doang. Edi Supono. Oke. Yang kakak saya Sailah. Mariah. Kasiati. Edi Supono. Sahidin, Marsidin. Satu kata. Paling keren namanya dia. Dan saya paling keren juga lahirnya di rumah sakit Bendungan Hilir. Di sana. Ben Hill. Ada rumah sakit apa sih? Angkatan Laut. Di situ. Ya. Begitu saya masih tinggal di Gang Edi, Manggarai. Gang Edi ya, Guntur. Tukang beca. Begitu saya mau pulang
Ini cerita bapak nih. Begitu pulang, wah mau pulang ke Gang Edi Pak ya? Dulu rumah Elvi Sukaisi itu Kang Edi. Saya nggak tanya. Rumah itu juga rumahnya Pak Bambang di situ juga. Cuman kan saya nggak cerita saya. Rumahnya Pak Joko di situ juga. Cuman saya nggak cerita. Rumah Pak Joko di situ. Di situ. Dan Supono itu Senen Pon. Senen Pon, saya lahir Senen Pon. Jadi Senen Pon Supono. Senen Pon. Edinya dari mana? Gang Edi. Tukang beca itu bisa tahu langsung, Pak pulang ke Gang Edi ya. Nah, namanya Edi Supono. Senen Pon gitu. Berarti dia kenal Bapak berarti kan? Nggak tahu tukang beca emang mangkal di mana. Begitu ibu sama bapak lagi ngendong bayi, nawar beca. Oke, dia beliau bersama Edi karena tinggal di Gang Edi. Gang Edi. Supono, Senen Pon. Oke. Nama anak saya juga sama. Asrida Dwi Handayani. Asrida itu pas lahir, pas ajan ini. Asar. Maghrib. Asrida. Iya, Asrida. Asar. Saya betulin asar. Ini udah siap, saya siapin nih bahan ini. Pasti Pak Ajin pakai asar. Nanti saya bilang maghrib. Udah. Gitu. Oke, selanjutnya gimana? Dan waktu itu Eko Akri punya grup juga. Eko udah namanya Sebul. Sedangkan Sebul. Sebul itu apa sih singkatannya ya? Sebul grup. Okay. Nanti tanya dah. Sebul. Cuman saya Domas itu ada dengan saya waktu itu grupnya Domas dengan ocehan masyarakat akan senang gitu. Domas. Mereka punya grup, saya punya grup. Ternyata Domas ini pecah karena Eman ikut dengan 4 sekawan gitu. Tadinya kan grup kita dengan 4 sekawan. Eman 4 sekawan. Terus Akri, Eko pecah juga, tinggal mereka berdua. Waktu itu saya udah di bagian administrasi studio. Waktu masuk ke SK, saya administrasi studio dengan sekalian grup bikin rekaman-rekaman terus. Dan datang, Tok, kita bikin grup yuk. Grup apaan? Saya ingat banget tanggal 10 bulan 10. 94. 10 bulan 10. 94. Bikin grup yuk. Namanya apa? Udah kita cari-cari aja. Akhirnya ketemu Patrio. Itu singkatan dari Parto, Akri, Eko. Eko cuma kebagian O-nya doang. Cuman dia paling kaya. Kita yang depanan biasa-biasa aja. Terus namanya apa? Kita waktu itu kita mengudara aja di radio, nama acaranya Ngelaba. Ngerumpi lewat Banyolan. Tadinya bukan ngelaba sih. Nama ngebegal. Gua canda Ji. Ngerumpi lewat Banyolan. Itu kita ngerumpi. Dulu rumpi itu populer tuh istilah rumpi itu. Dulu Ngelaba juga lagi idiomnya lagi top banget. Dah kita di radio SK kita siaran di situ, penontonnya dari nggak ada penonton sampai ada penonton Ji. Studio kecil, anak-anak SMP. Waktu itu kita udah di Pasaraya Manggarai. Jadi penontonnya banyak. Kita harus beli tiket 1.000 kalau nggak salah. Kita ada 4 segmen, 4 sesi gitu. Jadi sesi pertama mereka kumpul. Udah sesi keduanya kita mulai keluar ganti penonton lain gitu. Sampai 4. Mereka nunggu sampai di tangga-tangga pada nunggu. Gitu. Jadi kita sampai naik-naik ke meja karena nggak ada tempat. Gitu. Jadi operatornya di seberang gitu kan. Dari situ baru mulai muncul ke televisi, ke TPI dengan acara yang sama Ngelaba. Yeah. Patrio. Itu berapa tahun tuh? Pokoknya 13 tahunan dah. Itu sampai kita dapat Panasonic Award gitu, dapat Muri gitu. Lama itu di TPI. Karena apa? Karena kita nggak weekly, nggak strapping. Kita weekly, jadi seminggu sekali. Waktu itu orang nunggu banget, karena makanya bertahan. Karena tiap hari Minggu, misal orang nunggu Ngelaba. Kalau sekarang kan, kalau seminggu sekali nggak bakalan dikenal, harus stripping. Oke. Kan udah saya tadi. Ini kok saya nggak ada gambarnya? Enggak, gambar saya. Nah, ada saya. Padahal kalau tahu saya bawa sendiri, ada saya langsung ginian. Ada saya banyak foto saya. Oke, lanjut.
Dari ngelaba ente sukses di TPI ya. Ya. Dan waktu itu saya juga salah seorang penonton setia ngelaba. Oh ya, terima kasih. Saya dari dulu pendengar setia Rhoma Irama karena lagu-lagunya bisa buat ngegombalin orang. Nah gimana tuh ceritanya Bang? Lagu ngegombalin orang gimana? Seneng sama cewek. Waktu itu masih di Karang Taruna gitu kan sering ada vokal grup. Ada cewek yang saya suka. Mau dengerin lagu gak? Lagu apaan? Nih. Treng. Mainnya dari D di sini. Kelihatan gak D? Kelihatan gak? Treng. Bila kamu di sisiku. Minor. Kelihatan gak? Kelihatan? Minor. Ya. Hati rasa G nih. Kelihatan. Saya nyanyiin itu sahdu. Saya nyanyiin sahdu. Ya udah. Akhirnya dapat. Cuman begitu dapat, saya waktu itu kan kerja kagak ya. Akhirnya saya kirimin lagu. Apakah yang engkau harap? Baju satu kering di cucian itu kalau salah. Itu. Aduh. Ya Allah. Biar akhirnya saya kirimin kasetnya tuh. Dengerin lagu ini ya. Bukan main aja. Baju satu kering di badan. Iya. Dari dulu tuh saya. Iya. Makanya saya mau tanya nih Pak Haji nih. Pak Haji, itu sekian banyak lagu yang saya dengerin, musik dan ininya kok aransemennya nyatu banget ya. Apakah kok bisa? Semua saya dengerin itu. Masuk banget gitu. Dari yang manis siapa yang punya itu masuk ya. Gila aransemennya itu. Gimana sih Ji? Nggak tahu ya? Bisa dijabarin nggak? Ini harusnya ke situ nanti niru lagi. Agak mungkin jauh. Seperti langit sama gua selarong ya. Jauh ini gila banget saya ada. Judi juga Judi kok bisa gitu. Menyatu banget gitu loh. Saya pengagum Bang Haji sampai pernah ada triplek dinding di rumah saya gambarin Pak Haji pakai areng. Iya jenggotan ya top banget saya gambar dulu. Makanya begitu orang di OVJ apalagi saya Tok lu nanti nyanyi ini Tok ya grup band itu kagak bisa gue kalau Oma gue bisa. Oma lagu apa aja gue makan. Dari yang zaman dulu banget. Makanya saya pernah ada Pak Haji ngomong, Ji ini lagunya gimana sih Ji? Lagu apa waktu pernah saya tanya itu? Ada tuh. Apa? Jeng kisah cinta yang pertama kali tereng. Enak tuh cinta pertama. Iya tuh enak tuh enak banget tuh. Semuanya lagu Pak Haji. Sampai di mobil saya di handphone saya YouTube itu ada YouTube kan. Sampai ininya saya Haji Rhoma Irama semua. Jadi begitu setel aja saya. Kalau nggak percaya, lihat di mobil saya. Mau nunjukin Mercy ini. Kagak. Nah sampai handphone saya nih ada wajib YouTube gitu kan. Nggak percaya sih Pak Haji. Tuh, tapi saya dengerin itu. Nih di sini nih. Dangdut. Nih kan ada dangdut nih kriterianya. Nih, dangdut tuh. Dangdut semua tuh. Gila nih. Kasih duit kan apa kayak? Aduh, gila, salut dah, pokoknya legend banget Pak Haji. Nggak ada, King of Dangdut bener. Yang sekarang pangerannya pada kemana ya? Ada pangeran dangdut, ada apa? Itu pada kemana ya? Nggak bisa ditumbangin rajanya. Gila. Astagfirullah, subhanallah. Ini yang presenter lo apa gue sih? Nggak, saya lagi
Unek-unek kekaguman saya gitu. Gila udah susah banget dicari. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Kita mau cerita apa lagi nih? Hah? Mau cerita apa? Enggak, ente belum cerita tentang OVJ. Oh, OVJ, oke. Nah sekarang yang menarik orang ini, Opera Van Java. Ini satu judul yang unik banget ini. Opera Van Java. Itu siapa yang punya ide Opera Van Java itu? Awalnya gini Ji, Opera Van Java sebelumnya itu dalangnya bukan saya. Oke. Jadi mereka itu setiap produksi mau bikin acara itu harus ada dummy. Kalau kita apa sih namanya? Pilotnya dulu. Okay. Waktu itu pilotnya kalau nggak salah Cak Lontong sebagai dalang. Cak Lontong sebagai dalang. Cak Lontong justru. Pilotnya. Cuman diajukin ke produksi ke ini acara. Coba bikin lagi deh, sampai 2 kali atau 3 kali bikin dengan ini akhirnya. Judul Opera Van Java itu dari siapa? Saya juga nggak tahu. Ada salah satu penulisnya mungkin. Oke. Kalau udah almarhum kalau nggak salah. Dia itu mereka, aduh gimana ya? Coba Mas Parto dipanggil ya. Saya dipanggil waktu itu. Mas kita punya satu program. Saya lihat ada Sule. Di situ ada Sule, ada Rina. Rina sebagai sinden. Kita punya acara format gini mas, gini dalang gini. Oke lah, pemainnya siapa waktu itu? Waktu masih pilotnya ada Narji, ada Komeng, ada si Wendy. Ajis. Waktu itu ya masuk. Nunung belum, Andre belum. Dan kita bikin pilot. Saya sebagai dalang, Sule sebagai asisten dalang. Rina sebagai sinden. Kita bikin, ternyata diterima. Oke lah. Lanjut aja ini pilotnya kita jadiin tayang aja. Tayang. Di situ Komeng beberapa ini doang kok. Nggak lama, berapa episode udah itu Komeng mengundurkan diri dengan Olga juga waktu itu. Olga main juga di OVJ. Dan ternyata vakum nih satu. Akhirnya saya bilang, udah Sule aja main jadi wayang. Biar saya dalang sendiri sama sinden. Sule main jadi wayang. Tadi awalnya asisten dalang. Main di situ. Dan ternyata mereka suka-suka. Udah itu ada lagi penambahan pemain. Waktu itu Andre bintang tamu. Gimana kalau Andre kita masukin? Masuk Olga, Andre segala macam. Dan Nunung. Akhirnya 5 orang masuk sih. Keren. Opera Van Java itu sangat menghibur banget itu. Soalnya kita kadang-kadang wayangnya suka ngaco. Orang yang suka di situ belum pernah ada dalam satu cerita. Mereka buat cerita sendiri gitu. Akhirnya saya turun marah. Ini ceritanya gimana sih? Kemenang merah lah gitu. Itu bertahan waktu dengan Sule Andre itu 8 tahunan. Sule Andre 8 tahun. Sule Andre Nunung Aziz. Terakhir mereka off. Nah Intis berapa tahun tuh sama siapa ya? Andre masuk ke sama Sule. Nah kita akhirnya bikin dengan Wendy, Uus, waktu itu Uus, Gilang Dirga masuk awal-awalnya dengan akhirnya ganti-ganti format pemain. Akhirnya saya, Ajis, Denny Cagur, udah itu dengan pemain cewek. Itu bertahan 4 atau 5 tahunan ya, saya lupa. Tapi OVJ itu sendiri berapa? 15 tahun? 13 tahunan kurang lebih. 13 tahun. Dengan yang pertama, yang kedua. 8 tahun dan 5 tahun kalau nggak salah. Edi Supono. Oh iya Pak. Sampai saat ini Anda masih berkecimpung dalam dunia hiburan itu kan? Masih. Di mana aktivitas Anda sekarang? Saya sekarang lagi nyantai-nyantai, tergantung callingan aja. Oh gitu. Ya, karena saya tidak mempunyai acara yang stripping, jadi mungkin setelah OVJ ini nggak ada stripping ya? Nggak ada. Oke. Jadi nyantai lagi. Jadi freelance gitu? Ya, tergantung panggilan. Gitu. Saya dipanggil di sini, padahal saya udah nungguin lama loh. Mbak Debbie kalau nggak salah pernah, Mas Parto mau nggak gini? Yaudah saya kasih nomornya, cuman ini kagak dipanggil kenapa ya? Calling tapping. Oh, baru saya dipanggil. Oke, jadi sejak OVJ selesai tahun berapa itu? Aduh, ini yang jadi masalah. Oke. Saya itu orangnya pelupa, anak ulang tahun aja lupa. Tanggal-tanggalnya, tanggal perkawinan saya lupa. Oke. Itulah. Kenapa ya? Ketuaan kali ya.
Sampai pernah anak saya ulang tahun gitu. Tahu-tahu kok di IG, nih Pak, selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun buat anak. Emang anak ulang tahun? Ya, telat bapaknya sih. Orang saya pelupa, ya pernah sama bini gitu ya. Sama bini mau nonton jam 8. Kita jam 6. Masih lama, jam 8. Yaudah kita ke restoran dulu makan-makan. Kita udah beli tiket. Kan sekarang gampang beli tiket, tinggal kantongin. Dah, habis makan pulang. Begitu nyantolin jaket, ngaruh. Ih, kan kita mau nonton. Udah sampai rumah. Bagaimana? Ada yang cerita lucu nih, Ji. Saya waktu itu Patrio, itu ada base campnya di Saharjo. Di Saharjo kan. Saharjo itu Tebet gitu kan. Terus istri tanya, nanti kamu meeting sama Patrio? Iya. Yaudah nanti aku ke sana deh. Nah, begitu pulang, ditelepon bini. Kamu udah pulang ya? Iya. Langsung aja ke Pasar Raya. Aku di Pasar Raya. Oh iya. Udah. Jalan. Gak lama kemudian telepon lagi. Kamu di mana? Ini lagi mau belok kanan. Oh iya, aku tungguin. Nah, sampai saya di Pasar Raya. Telepon. Kamu udah di Pasar Raya? Udah ini. Udah ke ini nih. 2000. 2000 di mana ya? Saya tanya, Mbak 2000 di mana, Mbak? Sudah sana. Oh iya, saya ke sana. Ya aku udah 2000 nih. Mana kamu? Ya ini di sini. Ini mana? Di sana bini udah. Coba angkat tangan kamu. Ya, saya angkat tangan. Mana? Ini udah. Coba kamu kasir 2. Tanya lagi. Mbak, kasir 2 mana, Mbak? Nggak ada, Pak. Ya tutup di ini. Ini tutup kasir 2. Tutup apa ini? Buka. Kasir 2 di mana? Setengah jam. Matiin. Wah, udah matiin. Udah kamu kesini. Bajunya mau dicobain ini. Kamu ke tengah coba. Angkat tangan. Wah, aku angkat tangan. Mana kamu? Kamu di mana sih? Pasar Raya. Pasar Raya mana? Blok M. Aku di Manggarai. Istri saya di Manggarai. Dalam pikiran dia, di Saharjo kan dekat Pasar Raya Manggarai. Saya dalam pikiran saya nggak pernah dia ke Pasar Raya Manggarai, Blok M seringnya. Saya ke Blok M. Oh, nih sampai direnovasi nggak bakal ketemu kita ini. Dia di Manggarai, saya di Blok M. Sepanjang jalan saya ketawa. Udah kamu Pak. Gitu. Anjir. Gitulah. Itu kejadian bener, sering banget itu ya. Oke, ini Anda pernah buat satu menggegerkan Indonesia. Wis. Itu 20 tahun yang lalu ya. Waktu itu belum ada istilah apa ya, YouTube apa ya? Belum. Jadi kalau sosmed belum ada, kalau ada viral banget ya. Bagaimana ceritanya nembak itu? Jadi begini, Ji. Pertama pistolnya tuh beli di mana, dari mana? Nembaknya kenapa? Pistol resmi. Coba gimana gitu? Jadi begini ceritanya. Saya ngisi acara di Kelapa Gading dengan Patrio. Begitu mau pulang, Akri ngikut mobil saya. Tok, gue ikut mobil lu, Tok. Oke deh. Ikut. Dia duduk sebelah kanan. Saya di kiri. Saya tanya manajer yang bawa mobil. Wan, lewat mana, Wan? Lewat perempatan Coca-Cola, Pak. Zaman itu kan masih rawan ada kapak merah. Kapak merah rawan. Oh, lewat perempatan Coca-Cola. Ya udah. Entah kenapa saya siaga 1. Biasanya kalau saya naik mobil itu saya taruh di samping kiri. Nah, saya soalnya duduk depan. Nah, karena sama Akri, saya siapin gitu di belakang. Begitu sampai sana, itu ada acara namanya ulang tahun anaknya Eko. Karena lu nanti langsung ke ini ya, Kartika Chandra situ. Planet Hollywood kalau nggak salah. Oke. Begitu turun, ternyata wartawan udah banyak. Karena apa? Ada istri saya dengan anak saya. Anak saya, istri kedua dengan anak yang pertama. Saya masuk, ini lupa. Nggak saya tinggal di mobil. Padahal memang peraturannya apapun harus nempel di sini gitu. Peraturannya memang harus nempel. Begitu saya ke sana, wartawan banyak. Dan mereka langsung ngerubung. Tok, ini dong Tok. Klarifikasi. Apaan? Ini acaranya Eko. Masa lu gua konferensi pers di itu kan enggak etikanya gimana? Sedangkan di situ acaranya lagi ada badut ada apa. Ini acaranya Eko, lebih baik lu ambil gambar, nggak usah wawancara gue, lu ambil gambar Parto datang dengan istri keduanya dan anaknya, gitu aja, narasiin aja, lu nggak usah pakai wawancara gini, ambil aja gambar. Lama-lama mereka nggak nyaman kan kita, akhirnya pulang aja yuk. Begitu pulang, misi dong,
Istri saya nengok, istri saya kena ini. Wah, gitu. Oh, emosi. Bagus. Kecolok itu, ada emosi cabut pastor. Padahal saya udah misi dong, mau pulang nih misi dong. Mereka kan minta saya wawancara, cuman saya nggak mau. Itu langsung. Begitu. Jadi, oke. Ini masih panjang ceritanya. Oke, terus. Saya langsung masuk mobil, anak Messi sama babysitter di dalam. Saya bilang sama manajer, Wan, ambil anak gue, Wan. Saya pulang, harusnya saya keluar di Bekasi Barat, karena saya harus lapor. Saya Bekasi Timur, saya turun. Kamu naik taksi deh, saya mau ke Polsek Setiabudi. Lapor, saya langsung ke Polsek Setiabudi. Begitu sampai Polsek Setiabudi, ada Kapolseknya langsung. Mas Pak Harto ngapain? Nembak Pak. Di mana? Planet Hollywood. Belum ada laporan. Belum ada laporan. Ya udah tunggu sini aja dulu. Kenapa cerita gini-gini? Oh iya udah. Gak lama kemudian saya udah ngobrol-ngobrol, datang. Ini Mas Pak Harto. Kenapa? Ini Pak buang tembakan di Planet Hollywood. Oh iya. Itu mesti lapor ya Pak? Lapor lah. Begitu saya coba tuh senjatanya nih, surat-suratnya. Ya kan kayak punya motor, ada SIM, ada STNK-nya, ya kan? Nah ini, oh, yang lain bilangnya kalau senjatanya revolver, kok ini bukan? Kata polisi. Soalnya saya, Glock bukan Glock? Oh bukan, CZ. Udah selesai. Alhamdulillah. Oke. Jadi gini, emosi itu ketika istri tadi kecolok itu naik kan? Saya muncul begitu sampai bunyi gitu kan. Refleks nyabut pistol itu. Kalau nggak begitu nggak bubar. Mungkin waktu itu ada kasus juga dengan Nicky Astria sampai dinaikin mobilnya kan nggak bisa jalan. Begitu saya bubar udah saya jalan. Bubar. Begitu saya laporan itu ya tunggu dari Planet Hollywood lah. Soalnya kan ada perbuatan tidak menyenangkan bolongin ini Planet Hollywood nggak. Dan justru wartawan yang menuntut saya. Gitu. Emang di dalam ruangan itu? Dalam ruangan. Oh, bukan di luar. Oh. Oke. Di dalam ruangan masih ruangannya Eko itu pesta. Cuman saya udah di pintu keluarnya gitu. Cuma nggak bisa keluar. Oke. Saya podcast nggak ada, cuman YouTube ada. Cuman YouTube-nya formatnya sugesti aja. Sugesti. Jadi saya punya YouTube channel cuman buat sugesti. Jadi pemain OVJ itu kalau udah disugesti, mereka akan lupa dan mereka akan berbuat seperti yang apa saya perintahkan. Jadi gini, ada salah satu ini bisa main kendang, bisa main suling, main gitar. Coba gini, gue mau nyanyi deh ntar. Nyanyi apa toh? Gini nih, nyanyi Oma. Cuman nggak tahu kenapa, lu ngiringin gue pakai mulut bukan pakai alat musik. Udah, saya sampai ketawa ngakak gitu. Jadi main kendang. Dan mereka seolah-olah memang sedang bermain. Sampai ada yang nyetem gitar. Teng. Nanti bisa nonton deh. Gendang apa setem? Kurang. Dan mereka begitu selesai acara, saya normalin lagi, mereka lupa. Nggak tahu. Arti hipnotis gitu? Bukan hipnotis sih, sugesti. Apa itu? Sugesti. Jadi mungkin ada yang mau coba, kalau fokusnya bagus, saya nyanyi lagu apa? Oma Irama. Nyanyi begadang jangan, itu main melodi sampai begitu. Sampai ke sini. Begitu udah selesai, lu mainnya ketinggian jangan di sini, coba yang sebelah sini nih. Teng naik tuh. Teng. Sampai gitar disetem. Teng, naik. Suling, tulit, tales. Ini cari lagi. Nah ini nih. Dan mereka begitu selesai, mereka nggak tahu kalau kita udah syuting. Begitu kita tayangin baru, brengsek gitu. Padahal di situ ada dosen, ada guru SD, guru SMP yang saya sugesti. Begitu bisa. Ya saya belajar sama Ferdian, di OVJ kan Ferdian jago. Sama Alfa gitu, kalau udah kena sugesti ibaratnya ada wifi, kita udah tahu passwordnya, udah tinggal kita giniin jadi. Begitu Ji. Apa mau coba Ji? Gak mempan ya gue. Kalau mempan gimana? Akri aja pernah saya gituin. Ya saya gak bisa.
Enggak lah, itu karena orang bisa disugestif tuh karena nggak punya apa kan. Kita cuman mereka fokus saja. Fokus apa yang kita omongin, apa yang kita ini dia denger, begitu masuk kena. Makanya saya nggak akan fokus sama kamu. Ya karena aku sudah kasih tahu kakak. Memang ilmu Allah tuh Masya Allah macam-macam ya. Cuman kalau sugesti itu beda dengan hipnotis ataupun gendam. Kalau gendam kan yang pelakunya harus melakukan tirakat atau apa. Kalau kita emang enggak, cuman melalui arahan doang, kalau dia fokus sudah kena gitu aja. Sebentar, itu kan banyak kejahatan, pencurian, pemerasan dari sugestif itu ya? Bisa juga. Di pasar-pasar orang tahu-tahu kayak pernah Hipnotis. hipnotis ya? Kalau saya sugesti, kalau orang yang sudah saya sugesti, yang pernah saya sugesti, itu seperti saya udah tahu wifi passwordnya apa. Cuman kalau mereka nggak mungkin, karena itu harus mulai proses seperti ini awalnya. Coba tangan lu begini, genggam. Lu bayangin kalau lu tangan lu dilem. Kalau dia bayangin bener, nggak bakalan bisa kebuka. Begitu udah nggak bisa kebuka, ini gampang, udah lanjutin lagi. Sampai saya memang khusus membuat YouTube channel itu buat mereka yang sudah pernah sugesti. Jadi ya apa? Sampai saya bisa ngeluarin duit 10 juta nggak bakalan dapet mereka. Gimana? Ngeluarin? Hadiah 10 juta nih. Mereka nggak bakalan dapet. Karena apa? 1, 2, 3, 4 orang. Kita nyanyi nih. Bujangan ya. Cuman nggak tahu kenapa begitu yang keempat ini lu lupa sairnya beda. Begini nasib jadi bujang kemana-mana. Nah. Dia beda yang satu. Naik delman istimewa. Sama yang 3 dibarahin. 10 juta, 1 juta. Tukar. Tetap aja karena sugestinya ada orang keempat pasti salah. Tetap salah. Akhirnya mereka gak yakin. Gue rekam ya. Wah salah. Akhirnya salah. Ntar gantian. Ini gak ada yang dapet. Akhirnya mereka. Bercanda sih lu. Ini kan duit. Tetap aja Ji. Gak ada yang dapet. Jadi sekarang profesi Anda itu mau sugesti orang? Enggak juga sih. Kok Anda menebak-nebak begitu kakak? Kakak menebak-nebak. Cuman tidak saya tampilkan di televisi karena sudah ada yaitu Ferdian. Saya buat channel YouTube saya aja. Cuman buat bikin saya ketawa, bikin saya gembira ya itu. Walaupun dari AdSense-nya di YouTube saya nggak dapat duit. Cuman begitu datengin mereka, mau nggak mau saya kasih transport. Cuman dari itunya saya gak dapat duit. Cuman gimana ya supaya seneng aja gitu sayanya. Soalnya saya ketawa-tawa aja. Sekali-kali tonton dah. Apalagi yang nyanyi. Waduh kacau. Lagunya Oma lagi. Oma saya. Lagu lain kagak bisa. Bisa saya jujur. Saya bilang Ariel. Padahal saya cuma tahu 2 lagu dari Ariel. Satu Menghapus Bedakmu. Apa sih? Hah? Oh iya. Menghapus Jejakmu sama Separuh Aku. Menghapus Jejakmu itu adalah waktu anak saya Amanda Sesa itu ikut Idola Cilik RCTI. Waktu itu dia masih TK. Dan dia harus bawain 2 lagu. 1 lagu sendiri, 1 lagu dengan orang tua. Papi, apalin lagu ini, Menghapus Jejakmu. Wah, terus melangkah. Saya apalin terus. Itu doang yang tahu. Sama separuh harga itu. Iya itu. Ya saya kan lupaan orangnya. Oke. Jadi kita udah dengar tadi bagaimana nih Mas Edi Supono mulai karir dari radio. SMP, lawak tuh dari SMP. Dari SMP terus ke radio sampai ke TPI sampai ke OVJ. Dan sekarang belum lagi ke streaming ya, belum. Ada rencana streaming nggak ke depan? Ini Ji, saya itu orang yang mungkin kelemahan saya orang yang tidak punya planning atau rencana. Oke. Dari dulu saya nggak punya planning atau rencana akan menjadi apa. Dari zaman saya cuma punya impian atau khayalan seperti gini. Waktu masih kecil itu saya kadang-kadang suka menghayal setelah lagu pastinya Oma. Lagu ini saya persembahkan untuk Bapak Haji. Ini mudah-mudahan Anda terhibur saya setel. Nah, 1 itu. Kedua,
ada rumah belum dibangun, masih pasir-pasir, ya. Ada teman-teman pada nongkrong di situ, nah saya ngelawak sendirian. Wah, bercanda-bercanda sendirian. Kedua, ketiganya ada kaca. Saya kadang-kadang suka berlagu sendirian. Apa? Jadi saudaramu apa? Kayak acting gitu. Dan ternyata semua kesampaian, Ji. Jadi penyiar radio iya, ngelawak iya, main sinetron iya. Itu kesampaian semua, alhamdulillah. Padahal itu bukan cita-cita saya. Oke, sinetron Anda apa tuh? Ih, banyak, Ji. Ini Persari. Wong Cilik. Oke. Ojekri. Oke. Terus, aduh banyak saya sinetron. Sinetron banyak ya? Banyak. Aduh, di Persari dulu saya anak emasnya Iya. sama Hari Kapri. Oke, Anak emasnya mereka. oke. Jadi pernah sutradara Astrada ini syuting Jumat sampai Jumatan doang udah selesai toh. Ya udah saya syuting. Begitu syuting habis Jumatan toh dilanjutin lagi masih ada 2 scene. Lah kan lu bilang sampai Jumatan doang. Enggak nih masih gue pulang deh. Pulang sih. Dia tuh ditelepon dah sama Hari Kapri. Mana toh? Pulang Pak, saya dijanjin cuma sampai Jumatan dong. Oh ya udah. Oke. Anda di sinetron itu melawak? Ada yang serius, Ji. Ada yang serius juga? Ada yang serius. Sampai ada Topas namanya, Topas. Di layar lebar itu dimainkan oleh almarhum Mbak S. Bagio. Itu drama seorang guru sedih di layar lebar. Topas. Topas sang guru. Bagio itu serius kan? Nah, guru itu. Saya di sinetronnya Topas sang guru, saya yang mainin. Itu juga gak boleh ngelawak. Saya serius jadi guru. Nangis bener. Terus yang agak ngelawak yaitu Wong Cilik. Di RCTI waktu itu. Wong Cilik namanya. Dengan kornet. Serius ganteng ini ya. Real banget. Waktu di Wong Cilik itu saya dengan Cornelia Agatha. Dengan saya bisa serius. Tanya Om Hari Kapri. Saya main serius di itu gak boleh ngelawak. Dan satu lagi. Yang waktu di layar lebar itu yang mainin almarhum Didi Petet. Di layar lebar. Oke, almarhum. Nah di sinetron saya yang mainin. Itu tuh gak boleh ngelawak. Sama sekali saya serius. Main serius. Memang keren kalau ngelawak ya. Kalau gak ngelawak keren nanti, benar. Iya. Kok kakak bisa berkata begitu Kak? Benar, tak ada ini mah. Malah kalau dia menjadi memerankan film-film sinetron yang serius, mungkin bisa lebih sukses daripada melawak. Karena Anda satu punya look. Sabun. Looknya oke. Kemudian actingnya oke. Tapi ternyata pilihan jiwanya ke melawak gitu ya. Apapun pekerjaan kalau membuat nyaman enak. Nah itu dia lebih nyaman. Pekerjaan, ya. Sampai manajer saya sendiri waktu itu ya. Saya punya manajer. Itu tergantung mood saya. Tok, ini mau nggak acara di luar negeri? Terus cuman dikasih transportasi, akomodasi, terus nanti lu belanja di situ. Enggak. Tergantung mood saya. Tergantung mood. Pekerjaan apapun kalau saya suka saya lakuin. Walaupun gak ada honornya misalkan. Boleh? Iya, saya suka gitu. Sama manajer saya bingung. Ini maunya Mas Parto apa sih kita tawarin gak pernah mau. Dan saya kalau udah satu pekerjaan udah itu aja lah. Karena saya lihat juga. Kalau sampai kesana kesini capek. Ya saya kalau seperti di ngelaba ya udah ngelaba. Sinetron aja. OVJ aja saya pegang. Udah. Walaupun ada tawaran untuk ini gak boleh. Nggak, saya gak mau. Sampai iklan Patrio pun iklan itu harus bertiga. Boleh sendiri kita buat perjanjian di atas materai. Boleh sendiri cuman yang main iklannya itu dapat 10%. Perjanjian Patrio. Iya. Jadi yang gak main dapat 45%. Makanya doa saya. Ya Allah mudah-mudahan Eko sama Akri banyak iklannya. Karena buat mengikat supaya kita gak pecah. Jadi iklan harus bertiga. Boleh sendiri cuman yang main iklan 10%. Yang gak main 45. Kan waduh ya Allah mudah-mudahan Akri sama Eko banyak iklannya. Ya, sampai sekarang. Jadi kita gak iklan gak sendiri-sendiri. Oke Ed. Ya Pak Ji. Kira-kira apa obsesi Anda, harapan Anda, cita-cita Anda yang belum terwujud sekarang dan Anda ingin wujudkan ke depan? Itu apa kira-kira?
Seperti saya bilang Pak Haji, saya itu hidup nggak punya planning, nggak punya apa, semua saya jalanin yang hari ini ada ya saya terima. Kedepannya ya nggak usah dipikirkan karena kalau saya memikirkan kedepannya dan tidak tercapai itu membuat stres. Biar saya nikmati sekarang aja lah. Kedepan gimana lah. Dan harapan saya sekarang nggak muluk-muluk, apapun yang sudah saya nikmati sekarang udah berkah semua dari Allah. Jadi saya tinggal nikmatin. Hidup itu saya nggak ngoyo-ngoyo banget gitu. Nggak ngoyo-ngoyo banget. Jadi ya nikmatin aja dah apa yang ada. Jadi untuk ilmu mungkin saya akan nengok ke atas. Orang ilmunya gini. Bagus. Terus dia dalam beragama bagus. Untuk kekurangan saya akan lihat ke bawah. Banyak yang lebih kurang dari gue. Mendingan saya nikmatin sekarang aja gitu. Kalau saya ngeliat ke atas, dia kaya banget ya. Bikin stres. Ya. Bikin stres. Makanya saya ngeliat ke bawah aja. Jalan nunduk terus gitu gak? Karena jalan nunjuk kadang-kadang rezeki juga. Gocapan nih. Jalanin aja hidup lah. Mungkin itu yang bisa kita membuat awet muda kali ya. Nah ini yang Edi Supono. Parto ini bilang itu memang konsep happiness, konsep kebahagiaan. Kalau hidup mau bahagia dalam konteks materi, dalam konteks situasi dunia, itu lihat ke bawah. Misalnya kalau kita punya masalah, lihat ke bawah, ternyata banyak yang lebih bermasalah dari kita. Kalau kita punya ujian berat, kita rasa berat, ternyata masih banyak yang lebih berat gitu kan. Dengan itu kita nggak akan mudah mengeluh. Kemudian untuk akhirat, itu harus lihat ke atas kalau mau bahagia. Kenapa? Karena hidup ini kan bukan di sini doang. Di dunia wal akhirah gitu kan. Kalau kita tadi untuk urusan dunia melihat ke bawah, maka kita akan tough, akan kuat menerima ujian. Karena kita lihat banyak banget di bawah kita. Gitu. Lebih berat. Nah, kalau kita melihat ke atas dalam akhirat, kita akan mengejar gitu. Gimana caranya? Bagaimana untuk bisa selamat di akhirat, bisa bahagia di akhirat. Inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada fa'alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang mau bahagia di dunia, maka kuasailah dengan ilmu. Saya bahagia di akhirat, kuasailah dengan ilmu. Saya bahagia dunia akhirat, capailah dengan ilmu. Salah sisi ilmu yang tadi melihat ke bawah dan melihat ke atas, itu juga satu sisi ilmu mengolah rasa, mengolah jiwa. Nah, kadang-kadang saya juga suka ngeluh sih. Ini asam urat kenapa kagak sembuh-sembuh? Asam urat ini kan ngeluhnya begitu. Namanya hidup ya. Kalau ente punya asam urat. Ada apa? Lihat yang diamputasi. Oh iya. Ya segala sesuatunya ya. Ada yang lebih berat dari kita. Ada iya. Begitu kita 2, ada yang 4 nih. Ternyata lebih berat dia. Iya. Lah malah ngendang. Allah. Oke, tadi Mas Parto, Mas Edi bilang nggak ada satu obsesi yang ingin dia kejar. Karena kalau saya bercita-cita kalau nggak tercapai bikin susah, stres. Banyak contohnya Ji, banyak gitu. Contohnya. Soalnya gini, seperti waktu saya ini udah dengan Patrio, kamu punya duit nggak? Mau beli tanah di sini? Ada, ya beli aja. Sama. Mobil waktu itu jelek banget. Kamu ganti mobil dong, ganti mobil ini. Kamu ada duit nggak? Ada, ya ganti aja, ganti. Nyari rumah juga gitu. Jadi saya kalau nggak ada yang maintenance saya, maintenance itu, ya udah saya mah nyantai aja, nggak ganti mobil nggak apa gitu, nyantai aja. Nggak tahu kenapa saya, ya seperti saya bilang nggak punya planning, jalanin aja.
Apalagi bini kan. Apanya tuh? Mobil rumah nggak ganti apalagi bini kan. Enggak itu mah. Itu mah kemauan saya. Kayaknya nggak punya planning, hidup aja jalanin aja lah. Yang penting nyaman. Begitulah kehidupan. Oke, jadi tadi pesan Bung Parto kepada kita teman-teman bahwa prinsip beliau nggak ada cita-cita ke depan, mengalir saja. Jadi ya ikhlas dengan apa keputusan Allah ke depan, kira-kira begitu ya. Baik, saya rasa Bung Parto. Enggak, saya masih mau ngobrol lagi nih. Silakan. Banyak yang mau saya tanyakan ilmunya, cuma bisikan bincang asing nanti berbincang. Oke. Kita berbincang, silakan. Oke, saya rasa cukup perbincangan kita kali ini. Udah Ji. Kepanjangan Ji. Oke. Terima kasih Bang Parto. Iya. Terima kasih pemirsa Forsa. Semoga manfaat, menghibur kita ya, karena Masya Allah senang terhibur itu sehat. Nah, paling tidak apa kita naik imunitas kita. Amin. Amin, amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.